Oke, kita mulai. Kemarin misalkan kita sudah mengerjakan, kita sudah mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, kemarin di kelas yang lainnya itu banyak yang lupa untuk membuat chamfer ya. Nah, kita ulangi lagi membuat chamfer. Misalkan kita punya di sini, contohnya yaitu kemarin yang nomor 3 ini ya. Ini Pak Ilu ulangi lagi nih. Jadi biar kalian ingat. Nah, ini ya. Kita lihat di sini chamfernya adalah ini 50, ini 100, berarti yang dikurangi 50 dan di sini 15. Di sini tingginya 50, berarti yang dikurangi adalah 50 dan 35 gitu ya. Oke. Nah, kalau kita coba masuk di sini, klik ini misalkan mau kita buat chamfer ya, karena ini sudah jadi, kita copy aja ya. Caranya mengcopy, klik ya. Ini diseleksi dulu tadi. Kalau sudah diseleksi tinggal ke sini, klik, kemudian kita cari titik pusatnya untuk pengkopian, klik di sini, tarik aja misalkan saya pengen di sini. Nah, escape, selesai. Kemudian yang contoh lagi yang ini misalkan. Yang ini saya klik dulu, kemudian kita copy, kemudian titik pusatnya misalkan ini, saya taruh misalkan saya luruskan tek di sini misalkan. Oke, escape. Nah, sebagai contoh ini dulu saya perbesar. Kemudian yang dikurangi kan sebelah sini ke sini ya. Berarti yang hilang kan pasti ini ya. Nah, untuk menghilangkan ini berarti kita perintahnya adalah chamfer. Di sini ada fillet, saya klik di sini, kemudian kita pilih chamfer. Mana yang kita hilangi kan permukaan yang ini kan. Ini dan ini hilang. Tapi sebagian, ini juga sebagian. Nah, berarti tengah-tengahnya kan ini, kita klik aja. Nah, begitu kita klik, yang warna biru yang aktif sebagai base atau sebagai dasarnya adalah yang di depan. Yang di depan ini ukurannya berapa nanti yang kita kurangi kan 35. Nah, berarti nanti kita menjawabnya untuk yang base-nya itu yang 35 ini. Nah, begitu kita klik, kemudian langsung aja kita enter. Karena sudah ini aja yang mau kita jadikan chamfer. Kemudian kita enter dulu. Nah, begitu kita enter ada pertanyaan, specific base surface chamfer distance. Jaraknya yang akan dipotong untuk base-nya. Base-nya kan depan ini, berarti kita jawab 35. Enter. Nah, kalau sudah, yang atas ini sisanya other surface chamfer distance. Lainnya yang mana yang mau dikurangi? Yang ini berapa? 50. Kita isi 50. Kemudian kita enter. Sudah, kemudian ditanya select an edge. Sisi yang dikurangi mana? Yang ini. Sisi yang ini kan. Kita kliknya yang ini aja. Kalau klikmu ini bisa jadi nanti yang terkurangi yang ini. Kita klik di sini, klik, udah. Kalau sudah kita enter aja. Nah, ini kan sudah jadi. Jadi diingat-ingat. Kasusnya kalau yang ini bagaimana? Ini ada lagi ini. Nah, ini 25. Ini 50. Berarti yang kita kurangi nanti kan 25 dan 50 kan. Nah, kita kembali lagi ke sini untuk yang sebelah ini. Nah, sebelah ini berarti yang kita kurangi kan yang ini kan, ya, bukan yang di sini lagi. Nah, kita klik sama chamfer, kemudian mana yang mau dihilangkan? Yang ini. Garisnya ini kita klik aja. Klik. Loh, kenanya di depan. Di depan ini sebagai base-nya. Base-nya berapa ini yang kita kurangi? Kan 25. Nah, kita enter dulu, di enter. Nah, kemudian ditanya base surface. Nah, ini kita jawab 25. Oke, enter. Lainnya mana? Kan yang sini berapa? 50 kan? Kita jawab di sini 50, enter. Kemudian kita klik yang mana? Bukan di sini lagi, tapi yang di sini. Seperti pertama kali kita ngeklik, ya kan? Kita klik, sudah, enter lagi. Nah, kan sudah jadi. Gitu ya caranya. Oke, paham ya? Oke, berikutnya kita coba lihat. Di sini kan ada namanya arsir ya. Nah, bagaimana kita membuat arsir? Nah, sebelum membuat arsir, ada hal yang kita pelajari dulu sama seperti kemarin, yaitu terkait dengan namanya ini, koordinat. Nah, selama ini kita mengenal namanya koordinatnya itu koordinat pusat di sini, yaitu WCS namanya. WCS itu singkatan dari World Coordinate System, sistem koordinat dunia kalau diartikan ya. Artinya itu kembali ke awal di sini. Nah, ini kita bisa merubah-rubah, nggak harus di sini. Kenapa harus dirubah, Pak? Karena pada saat kita mau bekerja dimanapun, itu titik 0,0-nya kan di sini. Kalau kita mau bekerja di sini, saya nambahi sekian mili dan sebagainya. Kalau di sini kan repot, tidak nambahi berapa milimeter gitu. Nah, akhirnya ini kita dekatkan ke tempat yang akan kita tambahi fiturnya, kan seperti itu. Nah, contohnya, misalkan saya ingin membuat di sini untuk ukuran, ini harus kita rubah lagi. Nah, untuk merubahnya itu di sini. Ya, di sini ada salah satu namanya adalah origin. Origin itu adalah aslinya itu di sini. Nah, ini saya klik, saya pindah ke sini, misalkan. Nah, klik, nah dia sudah 0,0-nya sudah di sini. Sehingga pada saat kita mau membuat ukuran di sini atau membuat tambahan apa gitu mudah. Tinggal langsung berapa mili ukurannya sudah tertera kan. Daripada jauh gitu nggak bisa. Itu. Nah, kalian perhatikan nanti pada saat kita membuat suatu objek
hanya bisa digambar di bidang X, Y ya. Kita nggak bisa menggambar di bidang Z, Y atau Z, X. Nah Pak, bagaimana kalau kita ingin menggambar di sisi yang ini atau sisi yang ini? Berarti kita harus memindah ini, mengubah, yaitu namanya menjadi UCS, artinya User Coordinate System. Koordinat sistem yang miliknya user atau pengguna. Caranya bagaimana? Di sini banyak cara ya. Nah, salah satu cara yang paling sering saya pakai itu yang memindah untuk Z-axis faktornya. Nah, kalau ini saya klik, nah saya ini ikut. Misalkan ini saya taruh di sini, klik, Z-nya saya taruh mana? Ke depan. Saya taruh ke sini. Saya taruh ke sini. Saya taruh ke atas. Nah, itu. Misalkan saya taruh ke depan, klik ya. Berarti area plane untuk menggambar itu sudah di dinding ini, bukan lagi di sini. Nah, misalkan saya mau membuat kotak, saya taruh di sini misalkan ya. Misalkan di sini. Nah, kemudian saya extrude. Kalian perhatikan saya extrude, enter. Nah, dia kan ke depan, nggak lagi ke atas. Nah, kan ke situ. Tapi kalau saya klik, saya rubah di sini, klik Z-nya arahnya ke depan, ya, ke depan gini. Berarti kalau saya membuat lingkaran misalkan, saya taruh di sini misalkan. Oke. Nah, ini sudah menghadapnya nanti kalau kita extrude, klik, spasi, ke depan sini juga. Nah, kan beda. Kalian nggak bisa lagi ke atas, ya. Kalau pengen merubah lagi, ya pindah lagi. Ini saya taruh di sini, saya klik misalkan salah satu tempat di sini, saya Z-nya saya arahkan ke atas, klik. Nah, sudah Z-nya ke atas. Sehingga pada saat saya bikin lingkaran misalkan, saya taruh sudah di atas di sini. Nah, kemudian misalkan saya extrude, saya klik, kemudian saya spasi, turun ke bawah, berarti kan dia melewati ini ya, melewati benda sebenarnya. Nah, kan gini. Ini digunakan sebagai apa? Sebagai pemotong. Minggu kemarin sudah ya. Nah, kan sudah union itu untuk menggabungkan. Kalau subtract ini untuk mengurangi. Saya klik subtract, benda aslinya saya klik, kemudian spasi, kemudian pemotongnya misalkan lingkaran saya klik, kemudian saya spasi lagi, dia sudah berlubang. Artinya dia dikurangi oleh bentuk yang kedua ini. Keduanya apakah kotak, apakah lingkaran, apakah segi 5. Nah, itu manut itu. Nah, itu bedanya. Jadi kita harus merubah UCS-nya. Oke, kita kembali ke ini biar ringan. Terus kemudian selain pakai ini apa? Pakai semuanya bisa, tapi yang paling mudah saya pakai itu yang ini. Kemudian ada berikutnya pengubahnya itu berdasarkan sumbunya, yaitu di sini. Nah, di sini X, Y, Z. Nah, ini X, Y, Z. Kalau saya pilih yang X, berarti X-nya itu dari pengubah sumbunya. Dia tetap di situ, hanya saja dirubah ini menurut sumbu X-nya. Jadi yang berubah adalah Y sama Z. Nah, saya rubah begini misalkan, karena tempatnya masih di sini. Kemudian misalkan saya pakai Y, berarti Y itu sebagai titik pusatnya sumbunya. Lah, ini yang rubah ininya. Nah, saya rubah begini. Gitu. Kemudian berikutnya yang Z sebagai sumbunya. Klik, berarti yang rubah ini. Nah, seperti itu. Satu lagi yang nanti sering kita pakai, yaitu kita akan mengubahnya berdasarkan permukaannya. Artinya, misalkan saya punya bidang miring seperti ini, saya membuat arsirnya bagaimana? Berarti kan koordinat saya itu harus miring. Kalau dengan menggunakan cara-cara ini nggak bisa, berarti kita harus menggunakan sistem permukaan, yaitu kita di sini ada namanya face. Jadi kita mengubah koordinat berdasarkan permukaan. Ini saya klik, nah dia nyari permukaannya mana? Nah, kalau permukaan ini kan biasa ini sudah di atas. Permukaan ini miring bagaimana? Nah, kita cari misalkan contohnya permukaan yang miring ini. Saya klik di miring ini. Selain pakai face nggak bisa ini. Ya. Bisa sih tapi agak susah, nanti harus muter-muter koordinatnya. Ini paling mudah pakai face. Langsung saya mengetahui face-nya miring ya saya klik. Klik. Nah, kalau sudah dia masih ditanya lagi UCS enter option, udah langsung di enter aja. Nah, saya sudah punya UCS-nya miring di sini. Sehingga pada saat saya mau memberi garis heads atau garis arsir, saya tinggal masuk ke draw, kemudian di sini ada namanya heads. Saya klik. Berdasarkan apa? Kan garisnya biasanya kan cuma ini ya. Kalau ini jadi kotak-kotak. Kalau yang ini garis biasa. Saya klik ANSI 131. Klik. Saya tempatkan ini di mana? Di sini. Klik. Nah, dia sudah jadi miring-miring. Hanya saja kalau di soalnya ini lurusnya ke sini ya kita ganti sudutnya. Sudutnya berapa nih? Ini kan 0 derajat. Sudutnya misalkan ya saya ganti 90 derajat. Nah, jadi ini piye iki? Nek 90 saya klik di sini. Oh, saya keliru. Saya ganti 45. Klik. Oh, saya keliru. Berarti 135.
Nah, kebalikannya dari 45, klik. Nah, ini saya oke. Nah, kita sudah punya arsir yang miring. Ini kalau nggak kalian rubah, tetap di sini terus, sehingga saya harus mengembalikan kemana? Ke Word. Nah, dia langsung balik lagi ke sini. Nah, nanti jangan lupa, kalian setiap berbuat apapun, kembalikan ke sini. Kalau yang gambarnya yang begini, wah ini malah lebih mudah lagi, tapi pakai face saja biar cepat. Misalkan saya ini, misalkan permukaannya ini kan. Nah, sama, saya pakai face saya ini sudah di enter dulu, jangan lupa ya, di enter dulu. Nah, kalau sudah baru kita lari ke draw. Nah, ANSI 131 taruh di permukaannya. Nah, ini sama ini. Nah, terus gambarnya oh mlayune rene. Nah, berarti kita rubah. Nek rene iki piro iki? 135. Misalkan saya kembalikan ke 0 derajat. Hasilnya kayak apa? Oh, nek 0 miring. Berarti nek pengen lurus rono 90 coba. Nah, dicoba-coba aja. Saya klik di lain tempat. Oh, saya keliru. Misalkan 180. Kita coba. Duh, saya keliru. Berapa ya? 45 derajat, klik. No, ternyata 45 derajat di sini. Oke, kalau sudah kita close. Nah, seperti itu. Kembalikan lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin memberi ukuran? Misalkan ini kita kasih ukuran ya. Gambar nomor ini ya. Oh, ukurannya ada yang menghadapnya ke sana, ke sini, ke sono, ke situ. Nah, kita lihat kalau kita mau memberikan ukuran yang mendatar seperti ini, nah ini tinggal langsung aja ini kita rubah. Ini kan originnya saya pindah ke sini. Nah, guys, XY-nya jangan lupa di sini karena kita ini mendatar ini kan. Ya, ukurannya kan mendatar ini. Ukurannya mendatar seperti ini berarti XY-nya juga sama seperti ini. Nah, kita tinggal ngasih ukuran. Kita masuk ke mana? Ke annotate. Nah, ukuran linear, klik. Saya taruh di sini, saya taruh di sini, tarik ke sini, klik. Nah, kan udah jadi ukuran sesuai. Kalau kalian pengen membuat ukuran yang ini langsung nggak bisa. Kita coba ya, klik. Saya taruh di sini sama di sini. Munculnya kemana? Loh, ikut ke sana karena dianggap XY-mu masih mendatar. Escape ya, escape, saya ganti. Berarti saya harus menyesuaikan karena ini di depan dan berdiri, ya saya menyesuaikan. Kita cari, kembali ke home, saya klik ini lagi, origin, saya pindah ke sini. Klik, tapi karena pengennya lurus berarti Z-nya harus ke depan sini. Berarti cara ini keliru, harus kita rubah pakai ini. Z. Saya klik di sini, saya taruh Z-nya ke depan, klik. Nah, sekarang XY-nya ke sini kan. Bidangnya kan ini, sehingga pada saat kita memberi linear, klik, saya klik di sini bisa turun ke bawah. Nah, kan begitu, sesuai dengan ini. Kalau yang di sini Pak, sama aja, ini kan sama bidangnya, tapi kan ini di depan, ini di belakang. Semisal kita nekat, ini bidangnya sama, gini. Tapi kalau kita misalkan memberi ukuran yang di sini, misalkan saya kasih ukuran 25 ini ya, klik di sini, munculnya yang ngarep Mas, karena kan bidangnya di depan. Sehingga harus kita bawa ke belakang dulu, yaitu kembali ke home, kemudian kita Z sini, saya rubah ke sini, bawa ke depan sini. Nah, gitu caranya. Kemudian saya kasih ukuran. Nah, misalkan ukurannya tadi kita kembali annotate linear di sini sama di sini, tarik, tek. Nah, kemudian yang di sini 50 sama, tinggal kita ukuran di sini sama di sini, taruh di sini, tek. Nah, kan sudah jadi. Terus kemudian yang di sini, nah berhubung bidangnya ini sama di belakang dan bidangnya sama, ini kan yang Y tadi ke sini, sedangkan ini yang E kan langsung aja sama ini, nggak perlu kita pindah lagi, nggak perlu pindah ke sini karena ini bidangnya masih sama. Linear, saya taruh di sini sama di sini, saya taruh geret linear. Nah, Pak kok nggak tepat? Iya, ini nggak pas ini mancep. Nah, ini klik, tarik ke sini. Nah, ini kan pas. Begitu juga. Ini kalau seperti ini di escape ya. Nah, biar bebas. Kemudian berikutnya yang atas ini sampai yang bawah sini di pas gesek, oke. Kemudian kita lari ke sini. Nah, oh ini gak pas. Kalau nggak pas kita curiga di sini. Nah, ini diklik di sini, tepatkan di sini. Nah, ini sudah selesai escape. Nah, kan sama satu bidang. Kalau yang ini, coba aja kalian nekat 50 ya. Saya klik di sini dan di sini. Kamu nekat, nggak bakal bisa. Keluarnya yang ini tok. Karena bidangnya masih di sini, harus dirubah di sini. Matune lo ini tok. Ya kan 0. Escape, berarti harus kita ganti dulu, yaitu ke home, kemudian lari ke Z. Ini saya pindah masih di sini nggak apa-apa karena bidangnya di situ, klik, Z-nya saya bawa ke depan sini, klik. Nah, kan gitu. Nah, Z-nya kan udah ke depan. Sehingga pada saat kita ngasih ini udah lurus belum ya? Sudah ya? Z-nya udah lurus belum?
udah ya. Oke, saya coba 50 ke sini, ke annotate lagi, linear, klik di sini, klik di sini. Oke, nah ini 50 jadi. Oke, terus kemudian yang 100 juga sama, klik di sini, besarkan dulu biar pas, terus ke sini. Oke, naik ke atas. Yang ukuran 50 tadi kok miring ya? Yang ini miring gitu ya. Kita coba betulkan. Ini juga miring kayaknya. Nah, miring. Kita coba ganti Z, titiknya ini taruh ke depan. Yes. Coba, loh, kok ganti sing miring ketok iki ya? Iya, aneh ya. Ya, kita kasih ukuran annotate dimension. Oke, tarik. Nah, ini gak pas. Kalau nggak dekat itu ya, kena ujungnya yang sini. Escape, ganti lagi yang di sini, terus yang di sini. Oke. Nah, sajane sing salah sing titik iki apa iki? Memang saku mau ya wis pas. Tadi waktu kita mengarahkan Z-nya itu agak rodok miring gak lurus. Harus ada titik-titik gitu. Itu untuk memberi ukuran. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, berikutnya ada kasus seperti ini. Semuanya kan kalian bisa merubahnya ya. Ini pembuatannya mudah. Nah, kasusnya itu bagaimana Pak kalau kita mengerjakan yang nomor 12? Nomor 12 itu kalau kamu kerjakan pakai cara seperti biasa ke sini kesusahan. Cara yang paling mudah itu kita mengerjakannya dari samping sini. Saya bikin sketch sini turun pojok rene tinggal di extrude ke sini. Nah, berarti kita harus merubah UCS-nya. Misalkan saya sembarang tempat ya. Saya rubah UCS-nya di tempat sini ya. Sini, kemudian saya bawa ke depan sini. Nah, sudah di situ arahnya. Kalau sudah, saya tinggal membuat sketch-nya. Misalkan saya pakai polyline. Nah, cara yang paling mudah, saya dari depan sini, saya luruskan ke sini, panjangnya 100, naik panjangnya 50. Oke, kemudian saya geser ke sini 50 juga. 50 kok sakmene ya? Bener ya? Ya saya ulangi, kok 100 sakmene gini sakmene. Bentar, kita ulangi. Klik sembarang tempat ke sini 100. Oke. Nah, ini yang betul. Terus naik 50, geser ke sini 50. Oke. Terus saya turun 10 aja. Luruskan dulu, baru 10, enter, tinggal dihubungkan aja. Ceklik, sudah, enter. Kalau sudah, saya klik di extrude. Larinya pasti ke sini atau ke sini. Kalau kalian plus berarti ke sini, kalau dibuat minus berarti ke sini. Maaf, ke sini plus ya, karena Z-nya ke sini ya. Oke, saya isi berarti 50, enter. Nah, dia sudah jadi. Tinggal kotak ini bagaimana? Kita bikin aja kotak ini ukurannya adalah 25 kali 25 ya. Saya bikin, berarti otomatis bidangnya harus kita rubah lagi, yaitu arahnya kan ke sini, ya kan? Nah, kalau kalian nggak pengen merubahnya, ya bisa aja. Jadi kita bikinnya kotak, nanti tinggal di extrude ke sini. Misalkan ini ya, saya bikin kotak, berarti tingginya adalah 25 ya, tingginya 25, kesananya 100, itu juga bisa. Saya klik di sembarang tempat, oke, kemudian saya isi. Kalau bikin kotak secara cepat di tempat yang kita tidak tahu koordinat awalnya, berarti kita harus menggunakan incremental. Berarti add tingginya 25, koma panjangnya 100, kan gitu. Ya dianggap aja 100, nanti sisa, enter. Loh, salah. Berarti 100 sing rene ya, salah. Saya tadi nggak ngeliat ini. Oke, salah, berarti kita hapus, kita ulangi, klik, kalian lihat X-nya berapa nih? X-nya misalkan 100, berarti add 100, koma tingginya berarti 25 kan gitu ya. Oke, nah di sini baru kita extrude, klik spasi ke sini misalkan 100, 25, enter. Nah, sudah. Ini nanti buat apa Pak? Buat pemotongnya. Kita bikin pemotongnya. Kalau sudah, kita pindah ini pemotongnya. Berarti kalau ini saya pindah ke sini, berarti titik koordinat awal adalah di pojokan ini, saya pindah ke sini, ya kan? Berarti kita klik dulu bendanya ini, kemudian saya move pakai ini. Saya klik di pojokan ini, tak pindah ke pojokan yang sini, klik. Nah, kalau kita pindah ke konseptual, nah kan seperti ini. Baru kita subtract, klik, benda aslinya kita klik, spasi, pemotongnya kita klik, spasi, kan udah jadi. Kan gitu aja, enak. Oke, kasus yang atas ini, kalian bekerjanya biasa aja. Saya misalkan dari depan ganti, misalkan klik, saya ganti dari depan, saya bawa ke depan sini, wes. Saya bikin model L aja biar cepat. Model L 50, 25, 25, 25, 25, 50 kan gitu. Saya bikin pakai ini aja, misalkan klik sembarang tempat ke sini 50, enter.
saya naik 25 enter, saya ke sini diluruskan dulu 25 enter, naik lagi 25 enter, ke sini 25 enter, tinggal tak hubungkan ke sini, plek, udah. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya 50. Saya extrude ke sini, klik ke sini, ke depan atau ke belakang terserah. Saya pengen ke belakang Pak. Oke, min 25 berarti. 50 ya, min 50 enter. Nah, sudah jadi. Nah, ini kan masih di depan. Saya tinggal membuat yang ini, sketnya ini aja. Paling enak berarti saya dari sini sketnya. Nah, saya bikin sket ini misalkan dari sini saya taruh di sini, naik berapa? Naiknya 25. Naik 25 enter. Nah, kemudian saya geser ke sini, diluruskan dulu. Gesernya berapa ini? 10. Nah, saya masukkan angka 10 enter. Nah, sampai di sini tinggal tak hubungkan ke sini, klik, nah gitu. Nah, ini udah jadi sketch. Kita lihat di sini, nah kan jadi sini pas pinggirnya ini kan gitu, kan sisinya masih sama. Jadi kita tinggal membuat aja, tinggal saya extrude, klik spasi ke sini berapa? 25. Iki jadi rono bener, berarti positif. Nah, kok 25? 50 ding, 50 ya, maaf. Ini 100, ini 50, berarti ke sini 50. Berarti extrude ke sini, klik spasi, tarik ke sini 50. Udah jadi. Tinggal ini kita hubungkan pakai union. Ini dan ini spasi. Nah, sudah jadi. Sudah jadi nih. Nah, kan sudah jadi. Kita kembali ke Word. Nah, sudah. Pak, ini diarsir. Ya sama aja caranya. Kita arsir, pindah ke sini, klik di sini, saya taruh di sini, enter dulu, kemudian draw, kemudian arsir, kemudian tarik di sini, klik. Nah, foto ke arah. Oh, arahnya beda. Ini 45 berarti saya kembalikan ke 0 misalkan. Nek rene malih rene berarti 45 jadi kebalikannya ya. 10 0 45 0. Berarti rene 135 misalkan. Oke. Depannya ada 0. 135. Klik. Nah, bener kan? Kalau sudah kita close. Sudah jadi. Waduh, yang sini belum. Enggak apa-apa wes. Nah, tadi sini belum keklik. Sudah, yang sini juga sama caranya. Kita pindah dulu pakai ini, kena bawah, salah. Klik di sini, taruh yang, yang miring, enter, kemudian draw, klik di sini, ANSI 131, taruh di sini, udah. Oh, salah, berarti 45. Biar ke sana berarti 45 ya. Blok 45. Klik. Nah, sudah, close. Jadi selesai. Nah, tinggal ngasih ukuran. Nah, itu. Jadi kalian hari ini belajar memindah-mindah UJS untuk membuat ukuran sama membuat arsiran, ya. Terus kemudian bagaimana kalian bisa mengerjakan dengan bidang yang lain. Kalau selama ini XY-nya menghadapnya ke atas, bagaimana merubah menggantinya ke arah ke depan atau ke samping. Itu dia. Oke, nanti misalkan ada pertanyaan disampaikan pada saat praktek, silahkan kalian coba dulu. Oke, silahkan. Tak lepas dulu. Oke, silahkan diteruskan.